Apa itu IKLH? IKLH atau Indeks Kualitas Lingkungan Hidup merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu. Komponen IKLH terdiri dari Indeks Kualitas Air atau IKA, Indeks Kualitas Udara IKU, Indeks Kualitas Lahan IKL, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut IKEG, khusus provinsi yang memiliki lahan gambut, serta Indeks Kualitas Air Laut atau IKAL. Selanjutnya, dalam pembelajaran ini, komponen IKLH yang akan dipelajari adalah Indeks Kualitas Air atau IK, Indeks Kualitas Udara atau IKU, dan Indeks Kualitas Lahan atau IKL. Rekan grafik, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Jakarta Selatan lebih tinggi 51% dibandingkan Tasikmalaya, menunjukkan bahwa kualitas lingkungan hidup di Jakarta Selatan lebih baik. Hal ini bisa disebabkan oleh kebijakan pengelolaan lingkungan yang lebih baik di Jakarta Selatan. Sementara itu, Tasikmalaya mungkin menghadapi masalah lingkungan yang lebih serius, seperti pencemaran atau degradasi lahan. Selanjutnya, penggunaan lahan di Kota Jakarta Selatan. Di Jakarta Selatan, vegetasi mencakup sekitar 2,74% dari total luas wilayah, sedangkan non-vegetasi mencapai 97,26%. Ini menunjukkan dominasi area terbangun dan pemukiman yang cukup tinggi di wilayah tersebut. Yang kedua, ada penggunaan lahan di Kota Tasikmalaya. Di Kota Tasikmalaya, vegetasi mencakup sekitar 4,7% dari total luas wilayah, sedangkan non-vegetasi mencapai 95,3%. Ruang terbuka hijau atau RTH yang ada masih jauh dari target 30% yang diamanatkan oleh undang-undang. Selanjutnya, dampak negatif pencemaran air di Kelurahan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Pertama, kesehatan masyarakat. Pencemaran air yang disebabkan oleh limbah industri dan domestik dapat meningkatkan resiko penyakit seperti diare dan kolera. Lalu yang kedua, dapat menyebabkan kerusakan ekosistem. Pencemaran air mengakibatkan kerusakan habitat akuatik, termasuk kematian ikan dan penurunan biodiversitas. Dan yang ketiga, dapat menyebabkan banjir. Mengapa? Karena penumpukan limbah dan sedimentasi di saluran pembuangan dapat menyebabkan penyumbatan yang berkontribusi pada risiko banjir di area tersebut. Ternyata juga ada dampak positif dari pencemaran air di Kelurahan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Nah, yang pertama itu meningkatkan kesadaran masyarakat. Pencemaran air seringkali memicu kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan sumber air. Ketika masyarakat menyaksikan dampak negatif dari pencemaran, mereka cenderung lebih peduli dan berupaya untuk menjaga lingkungan mereka. Yang kedua, peningkatan penelitian dan pendidikan. Pencemaran air dapat mendorong penelitian lebih lanjut tentang dampaknya serta cara-cara untuk mengurangi atau menghindarinya. Dan yang terakhir, dapat mendorong pengembangan teknologi. Masalah pencemaran air dapat mendorong inovasi dan pengembangan teknologi baru untuk mengatasi masalah tersebut. Misalnya, peningkatan dalam sistem filtrasi dan pengolahan air dapat dikembangkan untuk membersihkan air yang tercemar. Selanjutnya, ini adalah dampak negatif pencemaran air di Kota Tasikmalaya, khususnya di sekitar tempat pembuangan sampah akhir Ciangir. Yang pertama itu kesehatan masyarakat. Jadi kesehatan masyarakat ini adalah salah satu dampak negatif dari pencemaran air di Kota Tasikmalaya dan menyebabkan masalah kesehatan seperti diare, infeksi, saluran pernapasan, dan gangguan pencernaan. Lalu, berdampak juga bagi lingkungan, dapat mempengaruhi organisme akuatik dan rantai makanan loh.
Nah, tapi selain ada dampak negatif, ternyata punya dampak positif nih dari pencemaran air di kota Tasikmalaya, khususnya di sekitar tempat pembuangan sampah akhir, Ciangir. Yang pertama itu, kesadaran lingkungan dan kebijakan baru. Yang kedua itu, pemanfaatan air untuk irigasi melalui pengolahan air limbah yang disebut licit air lindi atau lecet di kota Jakarta Selatan dan kota Tasikmalaya. Di kota Tasikmalaya, tantangan utama adalah ketersediaan air bersih, terutama saat musim kemarau. Pada tahun 2017, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Badan Geologi memberikan bantuan 3 unit sumur bor untuk mengatasi masalah ini. Namun, hingga tahun 2024 masih terdapat daerah yang mengalami kesulitan air bersih dan masyarakat berharap adanya peningkatan layanan dari PDAM setempat. Di Jakarta Selatan, cakupan penyaluran air bersih oleh Pamjaya pada tahun 2023 mencapai 65,85%, yang berarti masih ada 34,15% warga yang belum mendapatkan layanan tersebut. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Sumber Daya Air (SDA) menjalankan 3 program strategis guna meningkatkan efisiensi penggunaan air dan memperluas akses air bersihnya. Kesimpulannya yaitu kinerja secara umum. Kota Tasikmalaya menunjukkan lebih baik dalam IKA, IKU, IKL. Sementara Kota Jakarta Selatan dengan kualitas lingkungan hidup lebih baik. Pencapaian IKLH ini memberikan gambaran relatif antara wilayah dengan aspek-aspek dalam lingkungan hidup. Analisis ini dapat dalam membantu pengambilan keputusan dan perencanaan strategis untuk meningkatkan kondisi Kota Jakarta Selatan dan Kota Tasikmalaya.